Orang Indonesia jangan pernah takut melawan kelompok-kelompok intoleran seperti itu. Saya backup semuanya. Kalau ada masalah Anda dipersekusi sama kelompok-kelompok itu, kontak saya. Saya ada di sini, tetapi saya ada di mana-mana, saudara. Jangan takut sama kelompok-kelompok itu. Bapak-bapak Polri, TNI, Anda yang berdinas, Anda yang pernah bersumpah, lihatlah, itu channel-channel isinya hanya jualan khilafah. Isinya hanya jualan khilafah. Itu kan sudah larangan, Bapak Ibu. Bahkan HTI kan sudah dibubarkan. Gadrun, kau bagikan live aku, kau sebar lagi linknya, kamu bagikan di grup-grupmu, di grup-grup teman-teman kamu itu. Bilang, pentolan-pentolannya, senggol saya bila perlu. Senggol saya. Ya, mau perang-perang sama saya. Mau perang medsos, saya jabanin. Mau perang fisik, saya mau jabanin. Bangsat tidak orang seperti itu. Pecundang tidak orang seperti itu. Pecundang. Gecek dasi. Gak usah sungkan-sungkan. Orang Indonesia jangan pernah takut melawan kelompok-kelompok intoleran seperti itu. Saya backup semuanya. Kalau ada masalah Anda dipersekusi sama kelompok-kelompok itu, kontak saya. Saya ada di sini, tetapi saya ada di mana-mana, saudara. Jangan takut sama kelompok-kelompok itu. Bapak-bapak Polri dan TNI, seandainya negara ini ada kerusuhan melawan kelompok-kelompok bajingan tengik seperti itu, ya, ingat, Polri, TNI tetap akan di-backup oleh rakyat Indonesia. TNI, Polri tetap akan dikawal oleh rakyat Indonesia. Insya Allah gak pernah chaos. Tetapi kalau rakyat Indonesia marah dan geram membantai 1000 orang mati saja, gadrun-gadrun itu, insya Allah nggak rugi untuk menyelamatkan generasi anak bangsa. 270 juta rakyat Indonesia. Jadi jangan sungkan-sungkan, Polri, TNI betul-betul harus tetap bravo. Itu kelompok-kelompok kadal-kadal seperti itu. Jangan pernah ada Polri, TNI malah kedoktrin oleh paham-paham mereka. Karena ada beberapa anggota institusi juga terkadang malah terkecoh ikut paham-paham mereka, menjadi intoleran. Lagi-lagi apa yang dijual adalah agama. Makanya senang saya ketika Polri, TNI diwajibkan untuk memahami kitab kuning, untuk belajar kitab kuning. Saya senang. Kenapa kitab kuning itu juga dicap sama orang-orang Wahabi Salafi ini sebagai kitab-kitab yang nggak berguna, mungkin dibid'ahkan. Ketika anak-anak remaja yang kuliah, ini saya kasih tahu contohnya ya. Ini anak-anak kampus ini, saya kalau mau buka semuanya, masuk ini menjadi atensi Polri juga ini. Ini kelompok-kelompok ibadah, aduh bahaya bener. Karena dia melacak NKRI, kelompok yang memperjuangkan jadi hadisi, aktivis dan ulamanya dipersekusi dan dikriminalisasi. Padahal itu dirampas merupakan ajaran Islam dan termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu merupakan janji Allah dan hukum. Karena banyak ulama yang menjelaskan tentang hal ini, maka tidak patut bagi seorang muslim yang tidak meragukan atau bahkan menentangnya. Bagi umat Islam, khilafah adalah kerinduan, di mana 69% umat muslim di seluruh penjuru dunia meyakini penerapan Islam secara menyeluruh hanya dapat diwujudkan dengan suatu institusi dan entitas agung, yakni khilafah Islamiyah. Kasihan. Tidak ada background dia sebagai seorang pesantren, pernah nyantri, pernah belajar agama. Ketika anak-anak muda ini, anak-anak kuliah, anak-anak kampus, dia merasa ingin mencari jati diri, merasa, gue nggak mau dinasihatin orang tua, gue pengen lebih baik daripada orang tua saya. Akhirnya apa? Dia mencari jati diri tentang agama, salah ngaji. Bahaya loh bapak-bapak Polri. Ini loh anak-anak muda, anak-anak kemarin sore, anak-anak kampus, anak-anak kuliahan. Ini ancaman untuk negeri ini.
besar tentang ini. Saya tidak pernah menyebutkan di sini, takutnya nanti Anda mencari channel-channel itu. Ketika Anda mencari channel-channel itu, pertama Anda tidak suka, kedua Anda akan ke doktrin, ketiga atas nama agama terus ke doktrin. Cara mereka adalah menggait seperti itu, bikin orang penasaran dulu, bikin propaganda dulu. Pak, bahaya Pak, bahaya. Ini ancaman untuk negara ini. Negara yang tiba-tiba mereka datang membawa paham dari asing, entah dari timur, entah dari barat. Yang jelas ini dari barat. Kenapa? ISIS buatan Amerika, HTI berkantor di barat. Coba Anda bayangkan, berkembang di Indonesia, di Timur Tengah, negara-negara Islam menolak tentang pemahaman-pemahaman seperti itu. Indonesia dikonsumsikan apa? Indonesia ini warga mayoritas yang beragama Muslim, gampang. Ketika semua dibalut oleh agama, semua terasa mulia. Rakyat Indonesia biar tahu bahwa kelompok-kelompok mereka memang propagandanya berkedok agama. Bangsat apa tidak orang-orang seperti itu? Masih mau diam? Bapak-bapak kepolisian, institusi Polri khususnya, masih mau diam? John, lo ngomong sama pemimpin-pemimpinmu tuh. Siapa yang anggap kamu mewakili sama perasaan kamu? Share, senggol saya dong, senggol. Kalau berani, colek saya kalau berani. Gak usah hanya propaganda kepada masyarakat awam, ya. Ini sudah mulai aba-aba ini untuk semua pasukan-pasukan tentara langit, Siber NKRI, semuanya sudah saatnya ini siaga melawan kelompok-kelompok yang bikin hoax, yang bikin sara, termasuk politik identitas dilawan. Siapa yang mau ikut lawan kadron sama saya? Ngacong, gak usah takut, semuanya saya backup. Di seluruh Indonesia, bahkan dunia saya backup. Anda selama membela negara, insya Allah aman. Itu juga bagian daripada tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Camkan itu. Lawan orang-orang Indonesia yang cinta dengan NKRI, yang mau bela negara, bela negara, bela negara, bela negara, bela negara. Penting. Dari kelompok-kelompok berdebat, berongrong ideologi. Walaupun itu mengatasnamakan agama, sikat, lawan mereka. Kalau ada yang persekusi, yang geruduk-geruduk, yang anarkis, kabari saya akan perintahkan orang. Saya ada di sini, saya ada di mana-mana. Gak usah takut sama kadron. Gecek dasar bila perlu kalau ketemu. Kalau bikin rusuh di pengajian, dia ngomong soal politik, ujaran kebencian sana sini, turunkan dari panggung. Kalau jadi orang Indonesia, tetap jadi orang Indonesia. Ingatlah Indonesia, kembalilah kepada jati diri bangsa. Kalau Anda jadi orang Jawa, jangan lupa Jawanya. Kalau Anda jadi orang Dayak, jangan lupa Dayaknya. Kalau Anda jadi orang Aceh, jangan lupa Acehnya. Kalau Anda jadi orang Madura, jangan lupa Maduranya. Bangun dari tidurmu, bangkit jiwamu, bangkitkan ragamu, kembali kepada jati diri bangsa, lawan bajingan-bajingan itu. Tahu nggak? Fir'aun itu adalah raja yang mengaku berkuasa, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu aja Fir'aun. Allah mengutus Nabi. Datangilah Fir'aun, nasihatilah dengan cara-cara yang baik. Romo Yai Hasyim Asy'ari dulu mensyariatkan agama, mensyariatkan Pancasila. Dibela-belain berpuasa 7 hari 7 malam, menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Coba bayangkan, mengamalkan iya karena butuh iya karena stain sebanyak 350.000 itu demi mensyariatkan Pancasila. Jangan mau dibodohi saudara.
apapun yang berkedok agama, yang tujuannya adalah untuk membenturkan negara ini. Shalom saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton. Tanggapan keras dari seorang Ustadz Gus Arya yang menentang keras, yaitu kaum-kaum intoleran yang mengatasnamakan agama, mengusir, bahkan membubarkan ibadah kekristenan. Gus Arya mengecam dengan tegas karena beliau tahu bahwa kelakuan mereka itu adalah salah dan perbuatan itu tentunya tidak memuliakan Allah dan tentunya merugikan orang lain. Gus Arya mengatakan, saya siap pasang badan. Jangan kita takut kepada orang-orang seperti ini. Ini harus dilawan. Nah, memang seharusnya kejahatan seperti ini harus dilawan. Ya, harus dibasmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supaya jangan kelakuan yang mereka lakukan ini ya makin banyak. Ya, penerus-penerus, bibit-bibit di kemudian hari yang bisa bukan hanya merusak umat yang beragama, tetapi juga bisa menghancurkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya saya sangat suka dengan ketegasan dari seorang Gus Arya ini. Nah, jadi kembali kepada pemerintah juga, ya baik itu Bapak Kapolri, ya baik itu Bapak Presiden, ya agar mereka memberantas kaum-kaum radikal ini, ya, yang tidak suka bersatu, yang suka kerjanya mendemo, yaitu gereja-gereja yang tidak seagama dengan mereka. Nah, ini adalah bibit-bibit yang bisa memicu perang agama. Hati-hati. Itu sebabnya saya mengajak kita, marilah kita beragama itu dengan cerdas. Marilah kita menjadi orang-orang yang beragama, yang berpikiran cerdas. Agar tidak ada oknum-oknum ini yang memecah belah kita. Kita harus ingat, kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita beda agama, beda suku, beda ras, kita harus ingat, kita tetap adalah Indonesia. Di Indonesia kita hidup, di Indonesia kita berjuang, dan di Indonesia kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kiranya video yang saya bagikan ini memberikan bagi kita pelajaran penting. Tuhan memberkati. Shalom.